Shalom, segenap jemaat GKI Gayung Sari dan setiap kita yang ikut menyaksikan ibadah online ini, kita akan siapkan hati untuk masuk ke tengah hadirat Tuhan. Kita mau membuka hati untuk mengalami kehadirannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita yang secara online ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara, di Minggu Paskah yang ketiga ini, perubahan apa yang sudah kita lakukan? Sebagai orang-orang yang telah menerima berita kebangkitan, apakah kita masih menjadi pribadi yang sama? Atau kita telah menjadi pribadi yang menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, bertumbuh, berkembang ke arah Kristus? Seperti pujian yang akan kita naikkan ini. Yesus di hatiku.
jejak Yesus di hatiku. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, bahwa tanda bahwa Yesus ada di hati kita adalah kita menjadi pribadi yang juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik di dalam hidup kita. Apakah sudah kita lakukan? Atau belum juga kita lakukan? Jika belum, mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan, kita mengakui segala kelemahan, segala dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, jika sebagai pribadi yang telah menerima berita kebangkitan-Mu, tidak ada usaha, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dalam diri kami untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk berubah ke arah seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami jika kami masih hidup dengan cara kami yang lama, kebiasaan-kebiasaan kami yang lama yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, kebiasaan-kebiasaan kami yang lama yang mengecewakan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami kalau kami belum bisa berubah, perkataan kami belum bisa jadi berkat. Ampuni kami kalau apa yang kami lakukan malah sering merugikan orang lain. Ampuni kami kalau kami masih menjadi pribadi yang belum bisa berani berkata jujur mengakui kesalahan kami. Ampuni kami kalau kami belum berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati, mau mendengarkan. Ampuni kami kalau kami masih belum berubah, kami masih menjadi pribadi yang keras kepala, tidak mau menerima nasihat dan saran yang membangun. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih menjadi pribadi yang sombong dan merendahkan orang lain. Ampuni kami kalau kami masih menjadi pribadi yang berulang kali terus mengecewakan Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan pengampunan dari Tuhanlah kami dimampukan untuk hidup baru. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang menolong kami untuk kami terus bertumbuh, berubah, memperbaiki diri, bertobat, menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Yesus menyentuhku,
kepada setiap kita Tuhan juga memberikan anugerah pengampunannya. Mari kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, firman Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita adalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita menyiapkan diri kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang telah memberikan pengampunan bagi kami semua sehingga kami beroleh kehidupan yang baru. Tuhan, sebagai pribadi yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau tebus, kami mau hidup lebih baik lagi di dalam pimpinan Tuhan. Oleh karenanya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami, supaya kami bisa mengerti, memahami firman yang kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama ini. Kiranya Engkau pula yang memampukan hamba-Mu inti untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk belajar. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 24, ayat 36 hingga ayat 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya,
seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini pemerintah merilis gambar perencanaan istana negara yang akan dibangun di calon ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur sana. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang juga sudah melihat gambar perencanaan itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang menarik, Bapak Ibu Saudara mungkin sebagian besar juga sudah ada yang tahu bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sudah puluhan tahun sejak Presiden RI yang pertama, rencana pemindahan ini itu sudah ada. Nah, tapi karena ada begitu banyak pertimbangan dan selalu ada pro kontra, yang akhirnya membuat rencana ini tidak kunjung jadi nyata. Dan pada akhirnya masih terus menjadi wacana. Nah, yang sekarang ini kita juga belum tahu. Pro kontra tetap ada, sepertinya kelihatannya rencana yang kali ini mendekati nyata ya. Tapi kita juga belum dapat memastikan apakah yang kali ini memang akan jadi nyata atau kembali lagi jadi wacana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Adakah juga hal-hal yang selama ini sudah bertahun-tahun gitu. Kalau Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun, jangan-jangan gitu. Ada hal yang selama ini sudah kita rencanakan, tapi sampai hari ini masih saja ternyata rencana itu menjadi wacana. Belum pernah menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya kita berencana mengubah gaya hidup kita jadi lebih baik. Misalnya kita rencana mengurangi begadang. Kita ingin bangun lebih pagi, ingin hidup lebih sehat, makan makanan yang lebih sehat, ingin lebih semangat dalam bekerja, ingin lebih sayang keluarga, ingin jadi orang yang lebih sabar dengan pasangan, dengan anak, ingin jadi orang yang lebih sabar ketika bertemu dengan rekan kerja yang berbeda pikiran, berbeda pendapat, berbeda gaya kerjanya. Ingin jadi pribadi yang lebih rendah hati, mau menerima masukan. Ingin jadi pribadi yang lebih rajin berdoa, lebih rajin dan lebih tulus melayani. Nah, kita mungkin masih punya rencana-rencana yang lain lagi. Intinya kita punya rencana ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mungkin pernah merencanakan satu dari semua hal yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu Saudara? Rencana itu sudah jadi nyata,
Atau masih saja terus menjadi berupa wacana? Jika hidup kita masih serba wacana, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu mengingat hal ini. Sebagian dari kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita terjadi bukan karena kita tidak tahu apa yang baik dan perlu, melainkan karena kita hanya merencanakan yang baik, tetapi tidak bergegas melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus berpesan bahwa di dalam namanya, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu Tuhan Yesus katakan di ayat 47. Nah, Yesus berpesan kepada para murid agar mereka memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, di mana-mana kalau orang bertobat itu berarti ada sebuah rencana perubahan, ada keinginan, ada kesadaran untuk berubah. Nah, tetapi di sini yang ingin ditekankan Yesus tentu saja bahwa pertobatan dan pengampunan yang dimaksud adalah pertobatan dan pengampunan yang tidak sekadar jadi rencana. Kalau dia hanya sebuah rencana dan tidak pernah menjadi sesuatu yang nyata, ya berarti pertobatan dan pengampunannya itu hanya wacana saja. Nah, ingin bertobat dan sungguh-sungguh bertobat itu kan jelas-jelas dua hal yang sangat berbeda ya Bapak Ibu. Ingin mengampuni dan sudah mengampuni juga dua hal yang berbeda. Karena yang satu baru rencana, sedangkan yang satunya sudah menunjukkan bahwa ada usaha untuk melakukannya. Mari kita perhatikan kata pertobatan dan pengampunan. Kata pertobatan Bapak Ibu Saudara diterjemahkan dari kata metanoia. Dari bahasa Yunani metanoia. Yang artinya adalah berbalik arah. Dari yang tadinya berjalan ke arah sana, lalu berbalik arah, mengubah arah jalan hidupnya. Yang satunya lagi adalah pengampunan. Aphesis, dari kata dalam bahasa Yunani yaitu aphesis, yang artinya membebaskan. Ada perubahan juga di sana. Kedua hal ini, baik metanoia atau aphesis ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa keduanya ini ada sebuah gerakan yang kemudian menghasilkan perubahan. Jadi bukan hanya sekedar rencana gitu. Bukan hanya sekedar ingin melakukan ini dan itu. Bukan hanya sekedar ingin berubah, tidak. Tetapi ada gerakan perubahan yang diusahakan. Sehingga ada hasil yang juga kemudian bisa dilihat. Soal hasilnya itu kecil atau besar, itu tentu bergantung pada proses, komitmen, ketekunan, kesetiaan untuk menjalani hal itu. Nah, berita Paskah yang diterima para murid diharapkan bukan hanya menyentuh hati dan pikiran mereka. Bukan cuma menghapus kesedihan dan memulihkan mereka dari rasa takut atau duka cita. Tapi lebih dari itu, bahwa berita Paskah ini seharusnya juga mengubah cara pikir dan sikap para murid yang kemudian diwujudkan di dalam tindakan mereka yang nyata. Mengapa? Karena nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, seorang pemberita pertobatan dan pengampunan hanya menjadi penyampai pesan tanpa ada usaha dari dirinya menunjukkan tindakan yang nyata. Pertobatan dan pengampunan itu harus konkret, harus nyata. Kalau murid-murid dipanggil dan diutus untuk menyampaikan pertobatan dan pengampunan di dalam nama Tuhan, terlebih dahulu mereka harus menunjukkan sebuah keteladanan. Tanpa keteladanan yang nyata, maka pertobatan dan pengampunan hanya akan menjadi sebuah wacana. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena bagaimanapun manusia butuh sesuatu yang konkret, yang nyata. Rencana-rencana yang baik itu harus dihadirkan dalam hidup kita
secara nyata, secara konkret. Kenapa? Karena yang nyata atau yang konkret itu meneguhkan, lebih meyakinkan, lebih mendorong sebuah perubahan, lebih mendorong orang untuk juga ikut di dalam gerakan perubahan itu. Beda kalau semuanya hanya sebuah wacana, hanya rencana-rencana yang dibicarakan, didiskusikan, dirapatkan kalau kita ya Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak tahu kejelasannya bagaimana. Kita mungkin bisa mencoba melihat pengalaman kita 1 tahun ini dengan ibadah perjumpaan kita yang serba virtual, serba online. Atau Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan. Coba kita menyaksikan tayangan video ini bersama-sama. Tayangan ini akan menolong kita untuk memahami kenapa manusia itu butuh sesuatu yang konkret.แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่ สงสัยหิวนม นมยังไงอะแม่ เปิดการ์ตูน โอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหม งั้นเอางี้ เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูก เห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ๊ะเอ๋มัมจริงจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งนี่โอ้ไม่ร้องนะลูก Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat tayangan tadi kita bisa melihat ya, ekspresi anak tadi sepertinya mewakili perasaan kita yang 1 tahun ini ibadahnya itu online. Yang perjumpaannya 1 tahun ini dengan sesama anggota jemaat, gitu ya, sesama anggota tubuh Kristus, perjumpaan kita ini semuanya serba online, semuanya serba virtual. Kita sangat minim perjumpaan yang secara ragawi 1 tahun ini. Nah, ekspresi anak tadi cukup menjelaskan juga bahwa perjumpaan virtual atau online itu tidaklah cukup. Bukan hanya gambar dan suara, yang dibutuhkan adalah kehadiran yang nyata, yang utuh. Tanpa mengurangi peran penting teknologi digital, kita menyadari bahwa ada aspek-aspek yang hilang dalam perjumpaan kita secara virtual. Kita tahu memang sekalipun kita tidak bersekutu secara langsung, secara onsite, tidak ada perjumpaan ragawi yang secara langsung, kita tahu bahwa kasih Tuhan menyatukan kita sekalipun kita ada dalam jarak. Tetapi bagaimanapun kita juga menyadari bahwa dalam pertemuan virtual itu aspek ragawi yang hadir secara langsung itu menghilang. Dan kita dapat mendengar suara, melihat gambar yang bergerak, tapi kita nggak bisa menyentuhnya. Dan ada aspek yang hilang itu, kita sadar bahwa hal itu bagaimanapun tidak tergantikan ya Bapak Ibu Saudara. Orang kalau kangen, rindu, bisa video call, bisa telepon. Tetapi bagaimanapun ya obat yang utama itu kalau ketemu. Bukan hanya video call, bukan hanya telepon. Nah, artinya apa? Apa yang baik,
apa yang indah, apa yang benar, apa yang ideal itu butuh diwujud nyatakan. Harus diwujudkan dalam tindakan yang paling konkret. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi, maka kasih itu juga harus diwujudkan dalam tindakan yang paling konkret, yang paling nyata. Kita ingin lebih mengasihi, bentuk kasih yang konkret itu yang seperti apa? Mungkin dengan memberikan waktu berkualitas. Mungkin dengan memberi diri lebih mau mendengarkan. Bentuk kasih yang konkret seperti itulah yang perlu diperjuangkan. Kita ingin menjadi komunitas yang memberitakan pertobatan dan pengampunan, misalnya sebagai gereja. Tindakan konkretnya apa? Bukan hanya lewat pembinaan, bukan hanya lewat pemahaman Alkitab, bukan hanya lewat khotbah, tetapi harus ada tindakan konkret yang juga kita tunjukkan di dalam komunitas kita. Kita menjadi komunitas yang lebih hangat, yang saling menguatkan, yang menegur dengan kasih, dan ketika ada orang yang bertumbuh, ada juga upaya untuk mengapresiasi pertumbuhan itu. Ketika kita ingin jadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana, bentuk konkretnya apa? Bentuk tindakan nyatanya apa? Mungkin kita menjadi pribadi yang tidak cepat bereaksi ketika mendengar informasi atau ketika ada masalah. Nah, hal-hal yang baik yang kita pikirkan, hal-hal yang kita pandang sebagai sesuatu yang baik, indah, benar, yang ideal, yang kita seringkali sadari itu ketika kita menyadari bahwa kita itu butuh bertobat, kita butuh melakukan perubahan. Tentu kalau kita merasa kita butuh perubahan, perubahannya harus ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu Saudara. Karena bertobat itu kan dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kalau dari baik menjadi tidak baik itu bukan bertobat. Nah, kalau bertobat harus menuju ke proses dan ke kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu harus diwujudkan dalam aksi dan gerakan-gerakan yang nyata, bukan sekedar wacana. Sebagaimana yang dialami oleh para murid ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Bapak Ibu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat 39, ketika Yesus yang bangkit itu menjumpai para murid, Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Di mana di tangan dan di kaki Yesus itu ada bekas luka. Nah, bekas luka di tubuh Yesus itu justru menegaskan bahwa Yesus bangkit dengan tubuh yang konkret, dengan tubuh yang nyata. Nah, mulanya para murid ini masih ada dalam kebingungan dan keraguan. Kan Yesus bilang, kenapa kok kalian ini masih ada dalam keraguan-raguan, kata Yesus. Murid-murid ini bukannya tidak tahu kalau Yesus bangkit. Mereka bukan tidak tahu berita kebangkitan Yesus. Tapi mereka belum bisa mencerna dan memahami kebangkitan Yesus itu. Murid-murid yang lain itu sudah mengalami, sudah mendengar, sudah mendapat, sudah menerima berita kebangkitan. Nah, sebagian murid yang lain mereka baru mendengar cerita dari teman-temannya yang sudah mengalami lebih dulu. Jadi sebetulnya memang bukan pertama kalinya mereka mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebetulnya Yesus juga sudah berulang kali mengatakan hal itu. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah mempersiapkan mereka dan sudah mengajar mereka tentang hal itu. Ya, tapi lagi-lagi mereka belum mampu mencerna dan memahami kebangkitan Yesus itu. Sehingga itulah yang membuat mereka masih dikuasai rasa takut, mengira Yesus itu hantu gitu. Nah, Yesus tidak ingin murid-murid ada di dalam ketakutan dan keraguan-raguan. Oleh karenanya Yesus meneguhkan para murid. Yesus merespon keraguan para murid ini dengan menunjukkan tadi kaki dan tangannya. Dengan menunjukkan tangan dan kakinya yang terdapat bekas luka penyalipan.
Dan untuk semakin meyakinkan, untuk semakin menegaskan, Yesus lalu minta sepotong ikan goreng. Semua ini dilakukan Yesus supaya murid-murid semakin diteguhkan oleh kebangkitan Yesus yang konkret, yang nyata. Bahwa kebangkitannya itu bukan hanya secara rohani. Semua itu dilakukan oleh Yesus untuk meneguhkan para murid. Bahwa dia bukan hanya bangkit secara rohani, melainkan juga secara ragawi. Sehingga dengan begitu, murid-murid yang semula belum percaya pada kebangkitannya, menjadi percaya. Dari sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya mewacanakan kebangkitannya, tetapi kebangkitan Yesus itu nyata. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah sanggup membangkitkan Yesus, maka kita pun diajak untuk bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Bertobat selalu dimulai dari kesadaran, sadar bahwa ada yang salah, ada yang keliru, dan tidak sempurna dari diri kita. Setelah sadar, kemudian biasanya kita menyesal. Nah, tapi ada dua tipe orang yang menyesal. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, orang yang menyesal, lalu karena menyesal, merasa bersalah, merasa sudah gagal jadi manusia, merasa sudah gagal jadi pribadi yang baik, akhirnya berhenti pada sikap putus asa dan menyerah. Karena merasa tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, tipe orang yang menyesal, sama-sama menyesal, tetapi masih percaya bahwa masih ada harapan. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia sadar bahwa penerimaan orang mungkin tidak selalu mudah untuk didapatkan kembali. Tetapi setidaknya dia masih punya harapan pada dirinya. Bahwa kalau dia berusaha menjadi lebih baik, itu juga akan baik untuk masa depannya nanti. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, hanya didapat kalau kita melakukan pertobatan dengan mengingat kasih karunia Allah. Kalau kita melakukan pertobatan dengan mengingat kasih karunia Allah, kita akan memiliki harapan dan ada usaha, ada kerinduan untuk terus memperbaiki diri. Tanpa mengingat kasih karunia Allah, kita akan berhenti dengan rasa bersalah. Nah, kita dapat memahami mengapa pesan Yesus tentang pertobatan dan pengampunan itu disampaikan bersamaan, satu paket. Jadi Yesus tidak memisahkan, tidak hanya bicara soal pertobatan, tapi Yesus juga mengatakan sampaikanlah berita pengampunan. Ini satu paket. Ajakan untuk melakukan pertobatan harus dilakukan bersamaan dengan memberitakan pengampunan. Karena apa? Kalau kita hanya memberitakan orang harus bertobat, ini jadinya kita kayak nyalah-nyalahin orang gitu ya. Kita hanya marah-marahin orang, menghakimi orang. Tetapi ketika kita mengingatkan bahwa ada pengampunan, di sana kita menunjukkan bahwa ada harapan, ada kasih karunia Allah, ada pengampunan dari Allah yang menjadikan kita punya kesempatan untuk diperbaharui. Tindakan Yesus menjumpai para murid, Bapak Ibu Saudara, kita sebetulnya juga bisa menghayati hal itu sebagai sebuah pesan pengampunan dari Allah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pada waktu itu menghadapi masyarakat yang selalu mengutamakan politik kesucian. Politik kesucian itu maksudnya bagaimana? Politik kesucian itu mengambil sikap dan tindakan menjaga kekudusan dengan menyingkirkan hal-hal yang lainnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya begini, kalau ada orang yang dilabel berdosa gitu, atau ada orang yang dianggap berdosa, bukan orang ini ditarik, diingatkan, ditegur dengan kasih, supaya dia berubah dan memperbaiki diri, tidak. Tetapi orang yang dianggap berdosa ini
kerap terbuang dari komunitasnya. Ya sudah, karena kamu berdosa, kamu kemudian dianggap dapat mencemari kekudusan yang lain. Nah, tetapi Yesus memperlihatkan bahwa politik bela rasa lebih mendesak daripada politik kekudusan. Politik Yesus itu politik bela rasa. Mendapati para murid tidak percaya dan goyah imannya, coba kita lihat. Bagaimana Yesus ketika melihat para murid ada dalam keraguan-raguan, kan? Mereka tidak percaya, mereka goyah imannya. Yesus menghukum mereka? Yesus mengeluarkan mereka dari komunitasnya? Tidak. Yesus tidak menghukum mereka dan tidak mengeluarkan mereka dari komunitasnya. Yesus justru datang, menjumpai, menyampaikan damai sejahtera Allah, dan meneguhkan mereka. Dengan begitu, sebelum menyampaikan berita pengampunan, para murid telah terlebih dahulu menerima pengampunan itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya sekarang adalah, pertobatan apa yang ingin kita lakukan? Dan pengampunan yang seperti apa yang ingin kita sampaikan? Pertobatan dan pengampunan itu satu paket. Pertobatan dan pengampunan kita mesti lakukan itu. Kita nyatakan itu bersamaan. Menyampaikan pertobatan harus terus juga dengan mengingat bahwa ada pengampunan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang ingin kita sampaikan? Lakukanlah itu. Hal-hal baik apa yang mau kita usahakan? Perubahan-perubahan apa yang mau kita hadirkan? Lakukanlah itu. Kapan? Sekarang. Supaya tidak lagi tertunda dan hanya jadi wacana. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah masa pandemi ini, kami berdoa agar segala hal yang diupayakan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dibuat, terutama juga untuk vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan, kami berdoa supaya vaksin yang akan diberikan bisa tersedia dalam jumlah yang cukup, dan masyarakat perlahan-lahan bisa segera mendapatkan vaksin sesuai dengan prioritas mereka. Dan dengan upaya ini kiranya pandemi dapat diatasi dan kami bisa kembali lagi beraktivitas dengan lebih aman, dan juga kehidupan di sekitar kami boleh dipulihkan. Kehidupan perekonomian bangsa ini dan juga berbagai bidang dapat dipulihkan kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya dan rencana pemerintah dalam membuka kelas-kelas atau sekolah-sekolah sehingga anak-anak bisa mulai belajar secara onsite. Kami berdoa supaya semua dapat dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan baik, sehingga proses belajar mengajar juga berjalan dengan lancar. Dan anak-anak juga punya kesempatan untuk kembali bersosialisasi dengan teman-teman mereka, sekalipun tetap harus dengan menjaga protokol kesehatan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT dan juga di NTB sana. Ketika hari Paskah yang lalu, justru mereka mengalami bencana alam yang menerpa mereka. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, banyak fasilitas umum juga rusak. Tapi kiranya Tuhan, di tengah kesedihan, di tengah kehilangan yang mereka alami, kasih Tuhan hadir, dan biarlah kiranya harapan tidak hilang dari kehidupan mereka. Tuhan yang menolong upaya pemerintah melalui para relawan untuk memulihkan situasi di sana pasca bencana. Juga demikian kami sebagai gereja juga boleh bersama-sama bergerak. GKI melalui Gerakan Kemanusiaan Indonesia, kami juga ikut serta di dalam panggilan ini untuk menolong saudara-saudara kami di NTT dan NTB. Tuhan berkati untuk para relawan yang dikirim ke sana, untuk menolong, untuk menemani para penyintas supaya mereka bisa bangkit dari kesulitan yang sekarang ini mereka alami. Tuhan menolong upaya perbaikan, membangun kembali fasilitas-fasilitas umum. Tuhan yang juga menjaga dan melindungi karena bencana ini juga terjadi di tengah pandemi. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan Gereja GKI Gayung Sari ini. Tuhan berkati untuk majelis jemaat, Pendeta Boy bersama dengan seluruh rekan penatua. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang memampukan di dalam melakukan setiap karya pelayanan. Kasih Tuhan, hikmat Tuhanlah yang juga memampukan di dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan untuk seluruh kegiatan pelayanan di GKI Gayung Sari ini. Tuhan yang mampukan majelis jemaat dalam menggembalakan, di dalam mendampingi dan menemani jemaat bertumbuh. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang saat ini masih dilakukan secara online. Biarlah kiranya Tuhan, meskipun perjumpaan kami terbatas secara fisik, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhanlah yang tetap menyatukan jemaat-Mu, sehingga sekalipun tidak dapat bertemu, tetapi kami tetap bisa dapat saling memperhatikan, saling berkomunikasi, saling peduli, saling mendukung di dalam kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun mungkin di rumah sakit, atau mungkin mereka yang terpapar COVID. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang masih ada dalam perawatan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan harapan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam kondisi rentan, orang tua, lansia, ataupun anak-anak, ataupun mereka yang punya komorbid. Tuhan yang kiranya melindungi mereka sekalian. Dan biarlah lewat protokol kesehatan yang dengan setia kami terus lakukan, kiranya itu juga boleh menjadi cara agar kami terlindung dari paparan virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong di tengah-tengah masa sulit ini supaya jemaat tidak merasa mudah, menyerah, tidak patah semangat. Tapi dengan iman percaya kepada Engkau, mereka tetap memiliki semangat dan pengharapan. Dengan mengimani Kristus yang sudah bangkit, biarlah itu juga kiranya yang juga memberikan semangat bagi jemaat untuk bangkit juga dari setiap kesulitan hidupnya. Bangkit dan berusaha, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat nats yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA Cabang Diponegoro atas nama GKI Gayung Sari, atau dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital melalui scan QRIS yang tertera dan menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Persembahan dapat pula diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Untuk kesempatan yang indah Engkau memberikan kami, untuk kami bisa memberikan persembahan yang sedikit daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, terimalah persembahan ini dan kuduskanlah persembahan ini. Beri kami kebijaksanaan selaku majelis jemaat ya Bapa, untuk kami bisa mengelola persembahan ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan takut akan Engkau ya Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami bisa menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh ingin kau melakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah sulung dunia, jadilah sulung dunia, jadilah sulung dunia. Mungkin ada yang terhibur karena silatnya, jadilah sulung dunia. Ku dapat mengenyahkan awan yang gelap, bagi hati susah dan resah. Kami rasakan penghiburan yang sedang, jadilah sulung dunia, jadilah sulung dunia, jadilah sulung dunia. Mungkin ada yang terhibur karena silatnya, jadilah sulung dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan berita pertobatan dan pengampunan, bukan hanya yang sekedar wacana, tetapi yang boleh kita wujudkan dalam setiap tindakan yang nyata. Karena kita percaya bahwa berkat Allah selalu menyertai kita. Terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.